Pernahkah Anda berpikir bagaimana Indonesia bisa mendapatkan namanya? Mungkin sulit untuk dijelaskan, sebab nama suatu negara bukanlah hal sederhana yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Kata tunggal Indonesia telah menandakan jalan dan sejarah panjang yang rumit bagi bangsa ini. Semua ini berkaitan dengan perjuangan untuk kemerdekaan, identitas nasional, dan politik yang menyatukan berbagai ras dari seluruh wilayah dalam satu identitas bernama Indonesia. Sebelum membahas bagaimana Indonesia memperoleh namanya, jauh sebelum merdeka, banyak negara di dunia memanggil Indonesia dengan sebutan berbeda-beda. Orang-orang Cina misalnya, mereka menyebut Indonesia dengan sebutan Nanhai, yang berarti Kepulauan Laut Selatan. Lalu, orang-orang dari India menyebutnya Dwipantara, sementara orang-orang Arab menyebutnya Jaza Insinyur al-Jawi, atau Kepulauan Jawa. Nama-nama tersebut merujuk pada suatu wilayah dengan kepulauan yang terbentang jauh dan luas. Lain pula dengan Eropa, mereka punya cara pandang sendiri sebagai sebuah tanah yang eksotis dan membentuk satu etnitas, mereka menyebutnya Hindia, atau terkadang disebut dengan Hindia Timur. Seiring perkembangan zaman, studi tentang budaya dan etnis pribumi di tanah tersebut telah memunculkan persepsi baru. Pencarian nama negara dari sebuah kepulauan yang terbentang luas adalah upaya ilmiah yang mulai digagas. Para sarjana Eropa telah mengajukan nama-nama yang berbeda di surat-surat penelitian mereka. Sebagai sebuah tanah yang eksotis dan membentuk satu etnitas, mereka menyebutnya Hindia, atau terkadang disebut dengan Hindia Timur. Seiring perkembangan zaman, studi tentang budaya dan etnis pribumi di tanah tersebut telah memunculkan persepsi baru. Pencarian nama negara dari sebuah kepulauan yang terbentang luas adalah upaya ilmiah yang mulai digagas. Para sarjana Eropa telah mengajukan nama-nama yang berbeda di surat-surat penelitian mereka. Sebagian besar nama yang diberikan berkisar pada gagasan Hindia dan Pulau Dalam. Bahasa atau kata-kata yang berbeda. Setelah bolak-balik memberi nama berbeda, George Samuel Windsor, seorang etnolog Inggris, yang pertama kali menciptakan istilah Indonesia, ia memperkenalkannya ke dalam wacana ilmiah pada tahun 1850. Indus berasal dari Hindia sementara Nesia adalah bahasa Yunani untuk pulau, Nessus. Kemudian, James Richardson Logan, seorang sarjana Skotlandia, menggantikan U di Indonesia dengan O, dan jadilah nama Indonesia. Sejak saat itu nama Indonesia mulai akrab dikenal banyak orang, meskipun pada saat itu Indonesia masih terbagi dalam beberapa kerajaan dan etnis yang berbeda. Meskipun waktu itu nama Indonesia telah lama berkembang, Belanda menolak nama tersebut. Selama era kolonial, mereka bersikeras menyebutnya Hindia Belanda, namun selama gerakan kemerdekaan pada awal tahun 1920-an, nama Indonesia mulai digaungkan kembali oleh orang-orang pribumi. Para cendekiawan Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, mengusulkan untuk merangkul nama Indonesia untuk menggantikan label yang diberikan Belanda pada tanah air mereka. Hal itu semata-mata untuk menyatukan ratusan kelompok etnis pribumi dengan sistem dan otoritas sosial mereka sendiri. Satu nama untuk mendefinisikan identitas dari seluruh wilayah dan lokalitas yang berbeda. Hingga akhirnya para pemuda dari berbagai pulau dan kota mulai mendeklarasikan diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka tergabung dalam wilayah konseptual dengan membawa satu kesamaan nasib, yaitu sama-sama tertindas oleh bangsa Belanda. Hingga akhirnya setelah berhasil memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, semua wilayah ini mulai terlepas dari perbedaan budaya dan etnis.
Mereka, orang-orang pribumi mulai bersatu dalam metinitas dan mengakui diri mereka sebagai bangsa Indonesia.